Terlahir kembali sehari sebelum kiamat, tapi aku kehilangan semua perbekalan dan mencopot semua teralis jendela di rumah. Bahkan ayam yang kupelihara selama 2,5 tahun pun kulepaskan. Setelah melakukan semua ini, aku pergi ke arena seluncur es di pusat kota. Dengan santai aku meminum teh susu karena dalam 2 jam lagi, kartu-kartu yang tak terhitung jumlahnya akan berjatuhan dari langit. Saat itu, semua makanan, air, dan berbagai perbekalan akan kehilangan efek aslinya. Jika ingin bertahan hidup di hari kiamat, kita hanya bisa bergantung pada perbekalan dan berbagai keterampilan bakat yang diperoleh dari kartu. Tapi setelah hujan kartu, hujan darah merah menyusul. Kiamat secara resmi akan datang. Saat ini sudah tengah malam. Jalanan hampir kosong. Saat lonceng besar berbunyi, seberkas cahaya besar menembus langit. Seolah-olah matahari terik menyinari bumi. Kemudian, kartu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti hujan badai. Kartu-kartu itu memiliki warna yang berbeda. Putih, hijau, biru, perak, dan emas. Warga sekitar terbangun oleh cahaya yang kuat ini. Jadi mereka keluar rumah. Dengan mata penuh kebingungan, mereka melihat ke langit. Sementara aku dengan panik mengambil kartu. Tanpa pilih-pilih. Apapun warna kartunya, semuanya kumasukkan ke dalam ranselku. Ini semua adalah sumber daya yang sangat penting di awal kiamat. Dapat memaksimalkan tingkat kelangsungan hidup di hari kiamat. Tiba-tiba pupil mataku mengecil. Di tengah hujan kartu yang berjatuhan dari langit, ada 2 kartu yang berkelap-kelip dengan cahaya warna-warni. Perlahan jatuh ke depan. Aku bergegas maju. Dengan satu terjangan, aku menggenggam kartu berwarna-warni itu dengan erat di telapak tanganku. Aku sangat lelah. Kartu legenda berwarna. Kali ini aku mendapat untung besar. 1 jam kemudian, hujan kartu akhirnya berhenti. Dan aku telah memenuhi 13 tas penuh dengan kartu. Kartu-kartu di beberapa blok sekitar. Hampir semuanya diambil olehku sendirian. Kasarnya, ada lebih dari 10.000 kartu. Saat ini, semakin banyak orang mulai keluar untuk mengambil kartu. Untuk menghindari menarik perhatian orang lain, aku meninggalkan jalan pejalan kaki dengan mobil dan pergi ke hotel yang sudah kupesan sebelumnya. Di dalam kamar, aku mengeluarkan 2 kartu berwarna. Bakat tersembunyi di dalam warna emas. Saat aku membalik salah satu kartu, kartu itu segera memancarkan semburan cahaya keemasan. Kartu bakat, tubuh pemulihan super. Dapat menyembuhkan luka dalam waktu yang sangat singkat. Melihat ini, sudut mulutku naik dengan gila. Ini benar-benar kartu bakat. Dan itu adalah bakat yang tak terkalahkan. Dulu, komunitas tempat tinggalku pernah mengalami serangan pemegang bakat pemulihan super. Hampir musnah total. Akhirnya, setelah membayar harga yang sangat mahal dengan ratusan korban jiwa, baru kemudian pemegang bakat pemulihan super itu dieliminasi. Kemudian, tanpa ragu-ragu, aku langsung merobek kartu berwarna itu. Tiba-tiba gelombang panas menyebar ke seluruh tubuh. Seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Kemudian aku membalik kartu kedua. Setelah membaca tulisan itu, aku terdiam sejenak. Barang, rumah aman, luas 200 meter persegi. Memiliki perisai pertahanan absolut yang mampu menahan serangan nuklir. Meskipun rumah aman memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Namun, ada satu kelemahan besar, yaitu tidak dapat dipindahkan. Saat ini, aku tidak berencana untuk menetap. Jadi, aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Setelah menyimpan kartu rumah itu, aku mengeluarkan 10 kartu emas. Harus kuakui, kualitas kartu emas ini sangat tinggi. Baik stamina super maupun kepastian kemenangan. Semuanya adalah bakat dalam kartu emas. Di awal kiamat, mereka sangat berguna. Sedangkan efek tebasan pedang hitam dan mobil van kecil yang kokoh. Tak perlu dikatakan lagi. Satu meningkatkan kemampuan menyerang, yang lain meningkatkan kemampuan bergerak. Benar-benar sempurna. Setelah mempelajari 4 bakat emas, aku perlahan tertidur. Pukul 8 pagi, langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap. Jutaan tetes hujan berwarna darah jatuh dari langit. Makhluk humanoid berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari hujan darah, menerjang orang-orang di sekitar mereka dan mulai menggigit dengan gila. Seketika, jeritan terdengar di mana-mana. Saat ini, aku berdiri di dekat jendela dengan wajah tenang. Pemandangan ini bahkan bukan hidangan pembuka bagiku yang telah hidup selama 5 tahun di hari kiamat. Namun, saat aku berencana untuk merapikan kartu-kartuku, pintu kamar tiba-tiba didobrak. Seorang wanita muda terjatuh, dan di belakangnya ada 3 mayat hidup berdarah. Wanita muda itu menjerit dan mengulurkan tangannya. "Tolong aku." Melihat itu, aku langsung terbang dan menghajar 3 mayat hidup itu dengan 3 pukulan. Wanita muda itu ketakutan, menyaksikan 3 mayat hidup jatuh ke tanah. Aku sedikit terkejut melihat wanita di depanku. Liu Ruyan. Mendengar itu, Liu Ruyan terkejut. "Kamu mengenalku?" Aku tersenyum. "Siapa yang tidak kenal selebriti sebesar dirimu?" Wajah cantik Liu Ruyan memerah karena sedikit bersalah. Selebriti besar apa? Bahkan tidak sebanding dengan selebriti kecil lapis 18. Di kehidupan sebelumnya, aku bertemu Liu Ruyan setengah bulan setelah hari kiamat dimulai.
Berkat bantuan wanita inilah aku berhasil bertahan hidup dengan susah payah. Kemudian, titik kumpul para penyintas tempat kami berada diserang oleh musuh. Sejak itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Sebenarnya, Liu Ruyan pernah menyelamatkan hidupku. Dia juga salah satu dari sedikit orang baik di hari kiamat ini. Saat ini, aku menatap Liu Ruyan dengan tatapan lucu. Aku kebetulan kekurangan tenaga. Apakah kamu ingin bergabung denganku? Liu Ruyan hampir tidak ragu sama sekali. Lingkungan di luar rumit dan ada monster. Pria ini baru saja membunuh monster itu dengan satu pukulan. Dia pasti orang yang sangat kuat. Bersama dengannya jelas sangat aman. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan dengan tegas mengangguk setuju. Menjelang siang pukul 12, jalanan yang tadinya sunyi. Tiba-tiba muncul tim yang terdiri dari manusia. Setiap orang membawa senjata. Sekitar situ terdeteksi aktivitas manusia. Seketika mereka meraung dan menyerbu. Namun, kekuatan tempur tim ini luar biasa. Puluhan, Blood Force, bahkan tidak sempat mendekat. Langsung dicincang menjadi berkeping-keping. Hebat sekali. Liu Ruyan menonton keramaian di dekat jendela. Tanpa sadar berteriak minta tolong. Alisku berkerut. Saat ini, sudah terlambat untuk melakukan apapun. Karena tatapan tim sudah serempak menoleh ke sini. 2 menit kemudian, di lobi hotel, semua orang melihat Liu Ruyan dengan tatapan penuh nafsu. Nona Liu, saya penggemar setia Anda. Tidak menyangka Tuhan begitu baik, membiarkan saya bertemu dengan Anda di sini. Liu Ruyan dengan sopan menjawab, halo, kalian berencana pergi kemana? Tentu saja berburu, Blood Corpse. Nona Liu, mau ikut dengan kami? Kami sangat kuat. Mendengar itu, Liu Ruyan sedikit bingung. Bukankah seharusnya sekarang mencari tempat yang aman untuk bersembunyi? Mengapa harus secara sukarela memprovokasi monster-monster itu? Yo Wei tersenyum. Di dalam tubuh, Blood Corpse, ada kartu. Siapa tahu kalau beruntung bisa mendapatkan kartu skill biru. Peluang untuk bertahan hidup akan meningkat pesat. Melihat itu, aku langsung menyela dan menolak. Tidak perlu. Kami bisa melindungi diri kami sendiri. Ayo pergi. Kami kembali. Sementara Yo Wenqian menatapku dengan senyum sinis. Saudara kecil, jangan terburu-buru pergi. Entah semalam kamu mendapatkan berapa kartu? Apakah ada yang biru atau perak? Aku berbalik. Kalau soal kartu, aku punya beberapa. Sambil berkata, aku mengeluarkan belasan kartu perak. Seketika, mata semua orang dipenuhi dengan keserakahan. Yo Wen menelan ludah, memberi isyarat kepada orang di belakangnya. Kemudian, ekspresinya berubah. Kamu membuang-buang kartu dengan memegang begitu banyak sendirian. Lebih baik biarkan kami yang menjaganya untukmu. Liu Ruyan baru sadar dan buru-buru berkata. Kami bisa menjaganya dengan baik. Nona Liu, saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya dengan patuh. Kalau wajahmu sampai rusak, kan jadi tidak enak dilihat. Bibirku melengkung. Mau coba tebak? Mengapa aku menyimpan kartu perak ini pada diriku, dan tidak menggunakannya sendiri? Mendengar itu, tubuh Yo Wen tertegun. Apa maksudmu? Aku mengepalkan tinju. Maksudnya, kalian akan mati. Hehe, apa kau gila? Kami ada begitu banyak orang. Belum selesai Yo Wen berbicara, dia merasa pandangannya menjadi gelap. Kemudian, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Semua orang tercengang. Padahal, mereka tidak tahu bahwa aku telah hidup di dunia apokaliptik selama 5 tahun penuh. Teknik bertarungku bisa dibilang sudah tingkat master. Jangan katakan punya beberapa bakat tingkat atas. Bahkan jika tidak, membunuh mereka sama mudahnya seperti minum air. Aku mengeluarkan kartu emas dan merobeknya. Giliran kalian. Kebetulan untuk mencoba pisau tanpa terpisah. Detik berikutnya, sebuah pisau hitam yang penuh dengan aura jahat muncul di tanganku. Kartu emas senjata, tebasan pisau hitam, mengejutkan. Adegan seperti itu membuat semua orang sedikit panik dan berkata satu demi satu, tunggu, bos besar. Kami akan segera pergi. Aku mengabaikannya dan langsung mengayunkan tebasan pisau hitam. Mengejutkan. Menukik ke kerumunan. Hanya dalam 2,5 menit, semua anggota tim tewas. Melihat mayat-mayat di tanah. Liu Ruyan tidak bisa menahan diri dan berlutut di tanah, muntah dengan keras. Dia tidak pernah bermimpi. Pria di depannya ini terlihat sopan, tetapi tindakannya sangat kejam. Setelah muntah, jangan lupa untuk menggeledah mayat. Ambil kartu-kartu itu dan berikan padaku. Setelah selesai berbicara, aku menerima kartu itu dan berbalik ke atas tanpa menoleh ke belakang. Hanya meninggalkan Liu Ruyan sendirian, menangis dan muntah di aula. Setelah lebih dari 10 menit, Liu Ruyan datang ke hadapanku dengan puluhan kartu. Maaf, aku tidak akan banyak bicara lagi di masa depan. Aku melambaikan tanganku, tidak bermaksud menyalahkannya. Bagaimanapun, kiamat baru saja tiba. Dapat dimaklumi jika tidak beradaptasi dalam waktu singkat. Tetapi kamu harus selalu mengingatkan dirimu sendiri. Sekarang berada di dunia kiamat, tidak ada batasan hukum. Kejahatan kemanusiaan akan dilepaskan sepenuhnya. Wanita cantik sepertimu, jika jatuh ke tangan pria-pria itu, nasibmu akan sangat menyedihkan. Liu Ruyan malah mengalami gangguan saraf dan berkata,
Bahkan di hari kiamat, masih ada orang baik. Mendengar itu, aku tertawa. Kamu benar, tetapi kamu tidak akan bertemu mereka. Dalam beberapa jam berikutnya, beberapa tim manusia dengan berbagai ukuran terus melewati lantai bawah. Dan dengan pengalaman sebelumnya, Liu Ruyan dengan cerdas belajar untuk diam. Saat senja, angin membawa suara pembantaian berdarah dari jauh. Hari mulai gelap. Sudah waktunya untuk keluar dan beraktivitas. Setelah selesai berbicara, aku melemparkan 5 kartu perak kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan membolak-balik kartu perak satu persatu dan menemukan bahwa kelima kartu ini, tanpa terkecuali, semuanya adalah keterampilan aura. Melihat ini, dia langsung merasa sedikit tidak berdaya. Apakah ini berencana untuk menjadikanku sebagai alat? Meskipun Liu Ruyan sedikit keras kepala, itu tidak menghalanginya untuk melakukan hal buruk. Orang pintar, tidak pintar juga tidak bisa bergaul. Di lingkaran hiburan yang campur aduk, aku tersenyum. Kamu tidak mengerti, kan? Pembantu yang tangguh mengalir seperti air, alat lebih harum. Tidak hanya dapat memberikan manfaat besar bagi orang-orang di sekitarnya. Secara inheren juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jika kamu ditawan oleh tim lain, mereka juga tidak akan tega membunuhmu. Liu Ruyan mengangguk dan mulai belajar satu persatu. Setelah itu, kami berdua akan memindahkan belasan tas ransel ke depan pintu hotel. Kemudian, aku merobek kartu emas mobil RV dan melemparkannya ke depan. Sebuah mobil RV berukuran sedang muncul dengan mencolok. Kartu emas itu berfungsi ganda sebagai mobil RV kecil. Lampu di dalam mobil RV seterang siang hari. Liu Ruyan minum kopi dan menikmati AC, dengan tenang melanjutkan mengklasifikasikan kartu. Di samping tangannya terdapat kartu biru makan malam. 4 ekor kepiting kukus kartu biru, 1 baskom lobster pedas. Saat ini, Liu Ruyan datang ke posisi kopilot dan bertanya, "Kita mau kemana? Kalau menurutku, kita punya banyak kartu, cukup untuk 1 atau 2 tahun. Tidak perlu mengambil risiko lagi. Yang terbaik adalah menemukan tempat untuk berbaring." Aku menggelengkan kepala. Jika ingin bertahan hidup dalam jangka panjang di hari kiamat, kita harus secara aktif mengumpulkan perbekalan dan mempersenjatai diri sebanyak mungkin. Tanpa kekuatan, berbaring hanya akan menjadi gudang orang lain. Mendengar ini, Liu Ruyan bertanya dengan bingung, "Lalu mengapa memilih malam hari?" Aku tersenyum tipis, karena zombie darah lebih ganas di malam hari, dan kualitas kartu yang dijatuhkan lebih tinggi. Selain itu, monster baru akan muncul di malam hari, iblis malam. Makhluk yang cepat, kuat, dan memiliki pertahanan tinggi, kecuali matanya tidak bisa melihat. Hampir semua atribut lainnya mencapai batas maksimal. Liu Ruyan merasa sedikit takut setelah mendengar deskripsi tentang iblis malam. Karena iblis malam begitu mengerikan. Sebaiknya jangan memprovokasi mereka. Aku menggelengkan kepala. Semakin besar badai, semakin mahal ikannya. Membunuh iblis malam paling buruk akan menjatuhkan kartu perak. Jika beruntung, kartu emas atau bahkan kartu warna-warni bisa jatuh. 10 menit kemudian, aku memarkir mobil RV di depan sebuah kompleks perumahan. Di ruang terbuka di depan kami, ada puluhan zombie darah yang dengan panik menggigit mayat. Di antara mereka, ada tubuh besar yang sangat mencolok. Diperkirakan tingginya 2 hingga 3 meter, beratnya lebih dari 250 kg. Liu Ruyan menutup mulutnya, matanya membelalak lebih besar dari bola basket, jelas ketakutan. Aku mematikan lampu mobil dan mencabut kunci mobil, sambil memegang pisau hitam di satu tangan dan berjalan turun. Saat aku mendekat, zombie darah seolah mencium bau tubuhku, langsung meninggalkan hidangan lezat mereka dan meraung menyerbu ke arahku. Aku dengan tenang menebas horizontal dengan pisau, beberapa zombie darah langsung terbelah menjadi 2,5 bagian. Tebasan lain dan beberapa lagi ditebas hingga mati. Puluhan zombie darah ini bahkan tidak menyentuh kakiku, dan semuanya ditebas hingga mati. Saat ini, iblis malam itu meraung rendah dan mengayunkan cakarnya, menghadap. Dibandingkan dengan zombie darah, ia memiliki kecerdasan tertentu. Insting memberitahunya bahwa manusia di depannya sangat kuat. Harus ditangani dengan hati-hati. Aku menjentikan darah dari pisau hitam dan melesat maju. Iblis malam itu juga bergerak dan melompat. Tubuh setinggi 7 atau 8 meter itu seperti bukit kecil yang menabrakku. Cakar tajam sepanjang 2 kaki itu diayunkan dengan panik, dan meronta-ronta sekarat di tanah. Aku mengarahkan pisau ke kepala iblis malam itu dan menebas. Langsung kirim dia menemui Jige. Hasil rampasan pertempuran ini, total 15 kartu putih, hijau, dan biru. 3 kartu perak dari Night Demon. Saat ini, Liu Ruyan juga berlari ke mayat-mayat manusia di sekitarnya dan mulai terus mencari-cari. Mungkin karena melihat terlalu banyak mayat dalam sehari, rasa jijik Liu Ruyan mencapai batasnya. Awalnya dia merasa sedikit mual. Kemudian dia perlahan terbiasa dengan bau ini. Harus dikatakan, Liu Ruyan dengan keras kepala dan bokongnya yang terangkat, mencari dengan serius. Membuat pemuda sejati seperti harimau seperti saya ini. Setelah mengumpulkan kartu-kartu, saya mengemudikan lagi mobil RV. Belasan menit kemudian, saya menginjak rem dengan keras. Liu Ruyan menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi.
Dia bergegas dan melalui jendela mobil, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan seumur hidupnya. Beberapa ratus meter di depan, ada jantung raksasa berlumuran darah setinggi 5 atau 6 meter yang terus berdetak. Di sekitar jantung menjijikan ini, berkeliaran ratusan mayat darah tanpa tujuan. Liu Ruyan buru-buru menutup mulutnya. Matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Apa itu? Tapi aku malah tertawa. Darah yang akan bermutasi, kode kekayaan kita. Liu Ruyan tertegun sejenak. Apa yang akan kamu lakukan terhadap benda itu? Jangan terburu-buru, belum waktunya. Setelah selesai berbicara, saya mematikan semua lampu di dalam dan di luar mobil, lalu duduk di kursi pengemudi, mengamati dari jauh darah raksasa itu. Awalnya rencana saya adalah menuju ke timur menuju laut, pergi ke kota laut tetangga untuk mencari seorang teman lama, dan sekaligus berburu Night Demon. Dan membersihkan beberapa darah kecil. Sayangnya, rencana tidak sesuai dengan perubahan. Tanpa diduga, baru saja sampai di persimpangan jalan. Saya menemukan darah raksasa yang akan berubah. Tentu saja saya tidak rela pergi. Anda harus tahu bahwa darah setelah berubah. Tingkat kartu yang keluar lebih tinggi 10 kali lipat dari darah biasa dan Night Demon. Tapi sekarang satu-satunya masalah adalah, tidak tahu berapa lama harus menunggu, baru bisa menunggu darah berubah. 2,5 jam waktu. Tanpa terasa berlalu. Mayat-mayat darah yang semula lesu itu tiba-tiba seperti menemukan sesuatu. Menuju persimpangan jalan, sisi kanan sambil berpikir bergegas pergi. Detik berikutnya serangkaian suara tembakan yang padat terdengar. Kemudian muncul sebuah tim manusia. Usia mereka antara 20-30 tahun. Seragam mengenakan pakaian tempur biru. Memegang senjata. Saya mengeluarkan teropong militer dan mengamati dengan cermat. Pernah terjadi konflik sengit. Dalam arti tertentu bisa dibilang musuh. Tapi tidak menyangka akan bertemu lagi dengannya. Sepertinya kelahiran kembali saya sendiri. Menyebabkan serangkaian reaksi. Saat ini Liu Ruyan berbisik, apakah darah itu akan direbut? Saya meletakkan teropong dan menggelengkan kepala. Tidak semudah itu. Dengan tingkat penguatan manusia saat ini. Sulit untuk memberikan kerusakan pada Bloodied tingkat tinggi, terutama yang akan berubah menjadi bintang hitam. Serangan gegabah hanya akan membuat mereka mati dengan buruk, tetapi Wang Feng yang tidak tahu menunjukkan kegembiraan. Dengan gagah berani membawa senapan, dia datang di depan Bloodied dan membuka jarak aman. Salah satu dari mereka menembak Molotov. Bang! Molotov meledak, membentuk bola api besar. Seketika menelan Bloodied yang diserang tiba-tiba mengeluarkan jeritan tajam. Setelah suara itu berhenti, seorang anggota tim maju untuk memeriksa dan menemukan bahwa Bloodied itu utuh. Wang Feng segera mengumpat, benda ini sangat tebal. Pada saat ini ekspresi seorang anggota tim tiba-tiba berubah. Banyak mayat darah, kita dikepung. Begitu kata-kata itu diucapkan, persimpangan jalan yang semula tenang. Ribuan mayat darah membanjir keluar, mayat darah yang mendengar jeritan Bloodied ini seperti sekelompok abdi dalam yang setia. Dengan panik menyerbu ke arah beberapa orang, Wang Feng berteriak, ikuti aku dan menerobos. Setelah berbicara, dia merobek kartu perak dan melambaikan katana yang diubah dan menebas ke arah kawanan mayat. Melihat semua ini, aku merasa sedikit tidak berdaya. 4 jalan di persimpangan. Kemana Anda tidak bisa menerobos? Mengapa Anda harus menerobos ke arah saya? Liu Ruyan tampak khawatir. Mereka sepertinya menemukan kita. Dengan tenang aku berpesan, sembunyikan semua kartu. Bersiaplah untuk menjamu para tamu. Tak lama kemudian, Wang Feng dan yang lainnya dengan panik menabrak mobil RV. Aku menyuruh Liu Ruyan membuka pintu mobil, menunggu beberapa orang masuk ke mobil RV dengan terengah-engah, aku langsung memundurkan mobil. Setelah 10 menit berhasil menyingkirkan kawanan mayat, aku memarkir mobil di pinggir jalan. Ingin Wang Feng dan yang lainnya keluar dari mobil. Mata Wang Feng berkilat ganas, anak muda. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Lebih baik memberi sampai selesai, berikan saja mobil RV ini kepada kami. Liu Ruyan sangat marah sampai sapi perahnya bergetar 3 kali. Bagaimana Anda bisa membalas kebaikan dengan kejahatan? Wang Feng mencibir. Ini sudah hari kiamat, masih berdebat denganku di sini? Apakah kamu anak kecil? Sangat naif? Pada saat ini seorang anggota tim berkata, Bos, gadis ini sangat menarik. Tinggallah. Wang Feng tertawa terbahak-bahak menatapku. Demi menyelamatkan kami. Aku akan mengampuni nyawamu. Cepat pergi. Terima kasih banyak karena tidak membunuhku. Setelah berbicara, aku melesat dan menggunakan pisau militer untuk memotong tenggorokan 2 anggota tim. Wang Feng sangat terkejut. Sebelum dia bisa berdiri, aku membalas dengan 1 set gerakan. Sebuah peluru langsung meledakkan kepala Wang Feng. Beberapa anggota tim yang tersisa ketakutan dan langsung berlutut di tanah memohon ampun. Tanpa banyak keraguan, aku langsung menarik pelatuk dan mengirim mereka menemui Titan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, seluruh tim musnah. Kemudian aku mengemudikan mobil kembali ke persimpangan. Pemandangan yang kulihat adalah ribuan mayat hidup yang padat. Bisa dipastikan. Semua mayat hidup dalam radius 3 km berada di sini. Aku menghela nafas. Sepertinya kali ini aku harus mengeluarkan modal besar.
Aku menggunakan drone untuk menyiramkan bensin ke mayat-mayat hidup itu. Kemudian aku mengangkut bom molotov ke atas kerumunan mayat. Saat bom molotov jatuh ke kerumunan mayat, bagian bawah langsung berubah menjadi lautan api. Ribuan mayat hidup terbakar menjadi abu begitu saja. Setelah melenyapkan kelompok mayat hidup, aku mengeluarkan semua mayat dari RV. Aku melemparkannya satu persatu ke samping Bloodstainet, lalu kembali ke mobil untuk mengamati. Kira-kira setelah menunggu 2 menit 30 detik. Tentakel seperti pembuluh darah seukuran paha menerobos tanah dan menancap pada beberapa mayat untuk menyerapnya. Tak lama kemudian, Bloodstainet yang lemah tiba-tiba bergetar. Aura aneh yang tak terlukiskan memancar keluar dari tubuhnya. Ekspresi wajahku menunjukkan kegembiraan. Akhirnya akan bermetamorfosis. Bloodstainet setelah berhasil bermetamorfosis sangat kuat dan abnormal. Saat ini tidak ada individu yang memiliki kemampuan untuk bertarung satu lawan satu dengan Blackheart. Namun dalam proses metamorfosis, Bloodstainet akan menggerakkan semua energi ke bagian inti. Bagian lainnya hanya menyisakan kekuatan yang lemah untuk pertahanan. Tapi bagiku, pertahanan ini sama dengan tidak ada. Saat ini adalah saat Bloodstainet paling rentan. Aku membawa pisau hitam dan langsung berjalan menuju Bloodstainet. Dengan mudah membelah cangkangnya dan masuk ke dalam Bloodstainet. Yang terlihat adalah sebuah bola yang tergantung di udara dan secara bertahap berubah warna. Saat jantung benar-benar berubah menjadi hitam. Aku mengangkat pisau dan menebas inti Blackheart, lalu dengan cepat berlari kembali ke RV. Di dalam RV, wajah Liu Ruyan dipenuhi rasa ingin tahu. Apakah ini inti Blackheart? Aku mengangguk dan meletakkan inti Blackheart di atas meja makan. Sambil menarik napas dalam-dalam, aku menggenggam pisau dengan kedua tangan. Dalam hati aku membaca mantra untuk mendapatkan beberapa kartu yang hebat. Pisau hitam menebas. Inti Blackheart langsung berubah menjadi gumpalan abu dan menghilang. Bersamaan dengan itu, muncul setumpuk kartu di atas meja. Ada lebih dari selusin kartu. Aku mengambil kartu-kartu itu dan melihatnya satu persatu. Total ada 16 kartu. Selain 8 kartu perak. Ada 6 kartu emas, 2 kartu berwarna. Kartu emas selain kartu makanan. Dan ahli biologi yang untuk sementara tidak berguna. 4 kartu lainnya dapat dikatakan sangat bagus. Terutama persepsi bahaya. Untuk lebih menjamin tingkat kelangsungan hidup, pemiliknya memperoleh kemampuan untuk memanipulasi artefak spiritual. Kondisi penggunaan. Membuka bagua. Selain bersemangat, aku juga sedikit bersemangat. Ini jelas merupakan talenta tingkat dewa ilusi di antara kartu berwarna. Namun kondisinya agak keras. Aku belum bisa mempelajarinya untuk saat ini. Yang disebut bagua. Mengacu pada 4 talenta kartu emas. Lebih banyak heksagram, mengisi heksagram besar. Yang Wei karena heksagram, dan heksagram yang Kiao Yin Kiao. Aku saat ini hanya memiliki 2. Sepertinya bakat ini belum bisa dipelajari sekarang. Setelah menyimpan heksagram prediksi, buka dulu kartu berwarna kedua. Setelah melihat dengan jelas isi kartu berwarna, aku sekali lagi terkejut dan tercengang. Ya ampun. Apakah kualitas badge kartu ini sangat bagus? Armor, gelang pelindung elektronik. Selama ada listrik, kau tidak akan mati sama sekali. Gelang pelindung elektronik ini, aku sebelumnya melihat orang menggunakannya. Perlu menghabiskan baterai kartu perak untuk mengisi dayanya. Setelah terisi penuh, ia dapat menahan 3 serangan mematikan. Atau beberapa serangan biasa. Melihat ini, aku tidak sabar untuk memakai gelang di pergelangan tanganku. Dan mengeluarkan 3 kartu baterai perak untuk mengisi daya. Kemudian menyerahkan pistol kepada Liu Ruyan. Ayo, tembak dahiku. Liu Ruyan tampak terkejut. Itu tidak baik, kan? Aku membeli asuransi. Melihatku begitu yakin. Liu Ruyan menggigit bibirnya dan menarik pelatuk. Dengan suara keras, peluru itu mendekatiku dalam sekejap. Sebuah lapisan pelindung muncul dan menelan. Pada saat yang sama, bila energi pada gelang juga berkurang 1 bar. Tolak balik pistol Liu Ruyan terlalu besar. Liu Ruyan terkejut dan jatuh ke tanah. Aku tersenyum. Sepertinya senjata semacam ini tidak cocok untukmu. Lebih baik gunakan busur dan anak panah. Aku mengeluarkan 5 kartu perak. Sebuah busur terpesona dan 4 keterampilan bakat yang sesuai. Melihat ini, Liu Ruyan sedikit tidak percaya. Apakah ini semua untukku? Aku mengangguk. Monster yang akan kita temui di masa depan akan semakin kuat. Akan lebih mudah jika memiliki pembantu. Selain itu, kau juga selalu membantuku. Ini semua pantas kau dapatkan. Wajah Liu Ruyan langsung memerah. Berpikir bahwa dia sepertinya tidak melakukan apapun selain mengklasifikasikan kartu. Tapi ketika dia berpikir bahwa dia akan dapat bergabung dalam pertempuran berikutnya, Liu Ruyan sangat gembira. Terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Setelah selesai berbicara, dia mengambil kartu. Mulai belajar satu persatu. Akhirnya, untuk merayakan panen besar hari ini, aku langsung merobek kartu makanan perak. Hidangan mewah Haidilao, Liu Ruyan meneteskan air liur karena tergoda. Ini terlalu mewah. Makan ini bisa menambah 1 kilo berat badan? Aku tak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Apa ini masuk akal?
Orang lain khawatir tidak bisa makan kenyang, tapi kamu khawatir akan gemuk, tepat ketika kami berdua sedang menikmati makanan. Pintu RV tiba-tiba diketuk, aku melirik kamera dashboard, mengerutkan kening, entah sejak kapan. Ternyata ada puluhan orang berkumpul di sekitar, ada yang muda, tua, dan anak-anak. Aku perlahan membuka pintu mobil dan keluar. Pria parubaya yang memimpin melihatku turun, dengan senyum ramah. Saudara, kami semua dari komplek di seberang, akhir-akhir ini ada monster di luar, kami tidak berani keluar. Kartu makanan juga sudah habis, seorang lelaki tua maju, anak muda tidak bermoral. Aku sudah tua begini, bagaimana bisa berkelahi dengan monster itu? Kami berdiskusi baik-baik denganmu. Sikap apa ini? Aku langsung membalas, kamu sudah tua. Apa urusanku dengan itu? Meminta-minta masih saja benar sendiri. Kalau tidak menurut, aku akan memarahi mereka pengemis. Beberapa pemuda bertubuh kekar maju. Saudara, jangan menolak, jika kami bertindak kasar, kau mungkin tidak tahan. Aku tertawa terbahak-bahak, benar-benar bisa membual, tidak berani membunuh mayat hidup berdarah. Malah berani merampok, ayo sini, kau harus berlatih denganku. Melihatku berkata demikian, beberapa pemuda itu berteriak marah dan langsung menyerbuku. Aku tidak basa-basi, langsung melayangkan tinju, terdengar suara, bam. Tubuh seorang pemuda, terbang seperti kertas, duduk 7 atau 8 meter jauhnya. Langsung pingsan, sekelompok orang langsung terkejut dengan pemandangan ini, dan mundur beberapa meter dalam sekejap. Hari ini aku sedang dalam suasana hati yang baik, malas berdebat dengan kalian, jika kalian masih berteriak di sini. Aku akan membunuh kalian semua dan memberikan kepada anjing. Melihat ini, pria parubaya yang memimpin berteriak. Jangan panik, dia hanya berpura-pura bodoh, tidak berani benar-benar membunuh orang. Mendengar itu, aku mengangkat alisku, melemparkan pistol dan menunjuk ke pria parubaya itu, kau kepala dari kelompok ini, kan? Kalau begitu, matilah kau. Sebuah peluru langsung menghancurkan otak pria parubaya itu. Kerumunan yang tersisa ketakutan, popok mereka basah, dan langsung melarikan diri seperti burung yang ketakutan. Aku terlalu malas membuang peluru pada mereka, berbalik dengan wajah dingin dan kembali ke mobil. Keesokan paginya, hujan kartu turun lagi, tetapi skalanya jauh lebih kecil. Tetapi itu juga membawa harapan untuk bertahan hidup bagi para penyintas. Banyak penduduk di dekatnya bersorak dan mengambil kartu. Aku menyuruh Liu Ruyan untuk tinggal di rumah mobil, sementara aku mengendarai motor. Menjelajahi jalanan. Hujan kartu berlangsung selama lebih dari setengah jam. Kartu yang dikumpulkan kali ini agak buruk. Selain beberapa kartu emas sumber daya, sisanya adalah kartu perak, kartu biru, dan kartu hijau. Jadi aku berencana untuk mencoba peruntunganku di kompleks perumahan. Untuk melihat apakah aku bisa menukar beberapa kartu berkualitas tinggi. 2,5 menit kemudian, aku tiba di taman kompleks perumahan. Untuk menunjukkan ketulusanku. Aku secara sukarela membuka ranselku, memperlihatkan kartu putih di dalamnya, lalu berteriak. Aku tidak punya niat buruk terhadap kalian, hanya di sini untuk berdagang. Aku hanya punya banyak makanan dan kartu putih. Ingin menukar kartu hijau dan biru selain makanan dengan kalian. Jika ada kartu perak atau kartu emas, aku bersedia menawarkan rasio yang lebih tinggi. Setelah beberapa saat beradaptasi, beberapa orang mulai keluar dari lorong. Berjalan keluar dengan hati-hati. Akhirnya, aku menukar lebih dari 1.000 kartu putih dengan lebih dari 300 kartu biru dan hijau. Tetapi tepat ketika aku hendak pergi, suara seorang pria tiba-tiba datang dari belakangku. Apa kau mau kartu? Aku benar-benar tercengang. Apa kau punya kartu? Kartu apa namanya? Wang Gui berbisik, cincin ruang, kubus batu. Aku menarik napas dingin. Barang bagus, apa kau ingin mengobrol di mobilku? Wang Gui berbicara perlahan seperti hantu, aku menyembunyikan kartu itu. Bahkan jika kau membunuhku, kau tidak akan mendapatkannya. Aku bersumpah kepada langit, aku benar-benar tidak punya niat itu. Lalu aku bertanya apa yang ingin dia tukar. Wang Gui menyeka kelopak matanya, aku tidak ingin uang. Aku hanya ingin kau membunuh 3 orang untukku. Aku mengerutkan kening, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang terjadi? Wang Gui langsung hancur. Istriku meninggal, anakku juga meninggal. Mereka secara bergantian menghina istriku. Mencekik anakku sampai mati. Aku ingin mereka mati. Selama mereka mati, kartu berwarna itu akan menjadi milikmu. Bantu aku membunuh mereka. Aku tahu kau memiliki kemampuan itu. Pada saat ini, 3 pria muda datang dan melihat Wang Gui. Dengan senyum masam dan wajah penuh ejekan. Bukankah itu saudara Gui? Wang Gui meraung, matanya dipenuhi dengan darah. Kalian yang membunuh istri dan anakku, jangan mengelak, ada yang melihat. Gu Dajun terkekeh. Siapa bilang aku mengelak? Memang benar, aku yang membunuhnya. Kau mau apa? Wang Zicheng dari Dipang tersenyum licik, merasa tidak takut. Istrimu lumayan. Ucapan Wang Gui tidak jelas karena terlalu marah, gagak itu menyerbu ke depan seperti orang gila. Tapi aku langsung menangkapnya. Saat ini,
Mata Gudajun penuh provokasi, hanya menatapku. Anak muda, gadis di mobilmu itu lumayan. Kami bersaudara sudah memesannya. Wang Zicheng dan Youyun dari Dipang tertawa terbahak-bahak, sengaja memperlihatkan pistol di pinggang mereka. Keberuntungan mereka sangat bagus. Mereka menemukan 3 kartu pistol perak. Ini juga alasan utama mereka merasa tidak takut. Aku menyeringai dingin. 3 orang bodoh ini berani bicara besar di sini. Gudajun dengan tegas mengeluarkan pistol, mati kau. Namun, sebelum dia menarik pelatuk, aku sudah menembak dan mematahkan lengannya. Kau mau adu cepat menarik pistol denganku? Kau masih terlalu muda. Wang Zicheng dan Youyun dari Dipang melihat ini dan buru-buru menembak ke arahku. Tetapi peluru itu mengenai tubuhku, dan semuanya menghilang tanpa jejak. Aku membalas dengan 1 set gerakan. Menembak beberapa kali ke arah mereka berdua, mematahkan semua anggota badan mereka. Kemudian menyerahkan pistol kepada Wang Gui. Kau bisa membalaskan dendam istri dan anakmu sendiri. Permintaanmu sudah kulakukan. Di mana barangku? Wang Gui menerima pistol dan berkata, di belakang pipa air di lantai 1. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju mereka bertiga. Aku datang ke tempat yang dikatakan Wang Gui dan menemukan kartu warna-warni. Benar saja, itu adalah cincin ruang. Aku merobek kartu itu, mengeluarkan cincin itu dan memakainya. Kemudian aku mengendarai motor kembali ke mobil. Beberapa jam kemudian, langit kembali hujan darah. Di dalamnya juga bercampur beberapa darah. Darah ini begitu mendarat, langsung mulai bergejolak. Sejumlah besar mayat darah keluar dari sana, mencari mangsa. Aku menarik Liu Ruyan ke bawah mobil. Ayo, coba kekuatan pedangmu. Liu Ruyan menarik busur dan memasang panah. Anak panah pedang melesat keluar. Menembus kepala mayat darah tanpa meleset, gerakannya lancar dan selesai dalam sekali jalan. Aku juga tidak menganggur. Aku mengeluarkan pedang hitam dan mulai membersihkan mayat darah yang menyerbu dari depan. Tidak lama kemudian, zombie di sekitar kita sudah musnah. Tetapi tepat ketika kami berencana untuk berkemas dan melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Wang Gui menggendong seorang anak laki-laki yang sekarat dan berlari. Alisku berkerut. Apa yang terjadi? Wang Gui berkata dengan wajah penuh kesedihan, orang tuanya digigit monster sampai mati. Dia juga digigit. Bisakah kamu menyelamatkannya? Lalu dia mengeluarkan setumpuk kartu biru dan hijau dari sakunya. Aku punya kartu. Jika tidak cukup, aku akan memberimu lagi. Tanpa ragu, aku mengambil kartu Wang Gui. Akhirnya, aku menemukan serum kartu perak dari tubuhku. Setelah menyuntikkan serum ke anak laki-laki itu, aku bertanya dengan rasa ingin tahu kepadanya. Bagaimana kalian menghentikan mayat darah? Berapa banyak orang yang tersisa di kompleks perumahan? Wang Gui menghela napas. Mungkin hanya sekitar 3 atau 40 orang. Aku tidak menghitungnya secara pasti. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah mereka semua anak muda yang berani dan suka bertaruh? Wang Gui awalnya bingung. Kemudian dia menyadari sesuatu, ekspresinya menjadi bersemangat. Benarkah? Mereka sangat berani. Beberapa dari mereka bahkan telah memperkuat bakat mereka. Aku terkekeh. Jangan terlalu bersemangat dulu. Aku hanya bertanya begitu saja. Wang Gui tiba-tiba tampak sedikit kecewa. Tidak aman di malam hari. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Untuk mengisi kartu ke Wang Ge, aku sengaja memarkir RV di pintu masuk kompleks perumahan. Saat ini, kompleks perumahan itu penuh dengan bekas pertempuran. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Aku mengikuti Wang Gui ke dalam kompleks perumahan. Sekilas pandang, Wang Gui tidak berbohong. Lebih dari setengah orang telah meninggal. Hanya beberapa anak muda yang tersisa. Aku menghela napas. Aku akan segera pergi. Apa rencanamu selanjutnya? Wang Gui tampak cemas. Bisakah kamu membawa kami pergi bersamamu? Jika kami tinggal di sini, cepat atau lambat kami akan dibunuh oleh monster. Hanya dengan mengikutimu, ada kemungkinan untuk menemukan jalan keluar. Anak-anak muda di sekitar juga menunjukkan ekspresi memohon. Di malam hari, aku mengendarai RV dengan kecepatan lambat. Bergerak maju. Di belakang mengikuti tim sepeda, ada lebih dari 30 orang. Aku memberi mereka masing-masing beberapa kartu senjata. Di sepanjang jalan, jika kami bertemu mayat darah, selama itu bukan kawanan mayat besar. Aku akan berhenti dan membiarkan mereka memanennya. Bagaimanapun, semakin banyak orang, semakin banyak kartu yang dikonsumsi setiap hari. Konvoi melaju ke timur selama 2,5 jam. Saat akan memasuki jalan tol, Liu Ruyan menatap bayangan hitam yang melintas di langit. Mengerutkan kening. Apakah itu ilusi? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang terbang di langit? Aku menginjak rem dengan keras, menatap Liu Ruyan dengan serius. Apa yang kamu lihat? Liu Ruyan menggambarkan makhluk yang dilihatnya. Setelah mendengarkan, kulit kepalaku terasa mati rasa. Baru beberapa hari dan iblis asing sudah muncul. Iblis asing tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah pasti ada kristal darah hitam di dekat tempat iblis asing berada. Iblis itu adalah penjaga berdarah hitam. Aku segera berteriak ke arah belakang mobil. Ada situasi. Segera kembali. Saat itu,
Dari Lian Fang tiba-tiba terdengar jeritan yang menusuk telinga. Aku terkejut, ketahuan. Aku segera naik ke atap mobil. Mulai mengamati melalui bakat penglihatan malam, saat mendongak aku melihat beberapa iblis malam melintas di langit, aku mengeluarkan kartu senapan. Menembak membabi buta ke langit, dengan tambahan bakat penembak jitu, beberapa iblis malam tanpa terkecuali semuanya tertembak di kepala. Langsung jatuh ke ladang gandum terdekat, Wang Gui juga gemetar mendengar suara itu, berteriak, "Ada apa?" Aku melemparkan senapan dan beberapa peluru kepada Wang Gui. Semuanya bersiap, kita akan berperang. Begitu kata-kata itu diucapkan, di ujung jalan, mayat berdarah yang padat bergegas ke arah kami. Di kerumunan mayat berdarah ada beberapa iblis malam, seolah-olah mereka adalah pemimpin mereka mengikuti di belakang kerumunan mayat berdarah dengan perlahan. Ya Tuhan, bagaimana cara bertarung? Wang Gui melihat pemandangan di depan melalui teropong militer. Tiba-tiba sebuah jeritan terdengar, seorang pria di tim diserang oleh iblis malam. Langsung kepala dan tubuhnya terpisah. Mereka hanya peduli melihat ke depan, tetapi mengabaikan langit, ada lebih dari selusin iblis malam yang mengintai di udara. Wang Gui berteriak, mengangkat senjatanya dan mulai menembak membabi buta. Para wanita di tim yang dilengkapi dengan busur dan anak panah, juga membidik iblis malam hitam di langit. Saat ini aku melihat Liu Ruyan di sampingku. Kamu pergi membantu Wang Gui dan yang lainnya, aku bertanggung jawab di depan. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat senapannya dan menembak membabi buta ke arah kerumunan mayat. Mayat berdarah di barisan depan langsung tumbang dalam jumlah besar, namun jumlah mayat berdarah terlalu banyak, sebuah senapan sama sekali tidak dapat menghentikan mereka. Jadi aku mengeluarkan granat dan bahan peledak yang sudah disiapkan sebelumnya dari cincin luar angkasa, lalu melemparkannya dengan sekuat tenaga. Raungan memekakan telinga menggema di langit dan bumi, di tengah kobaran api, ratusan mayat berdarah terlempar. Tim di belakang mendapat bantuan dari penembak jitu Liu Ruyan, dan dengan cepat mengalahkan iblis malam yang mencoba menyerang, lalu mereka mengarahkan senjata mereka ke depan. Mulai menembak membabi buta mayat berdarah, saat ini dua iblis malam di kerumunan mayat, menerjang peluru dan panah ke arahku. Melihat ini aku mencibir, bagus sekali, pedang hitam keluar dari sarungnya. Satu tebasan ki pedang tajam menyapu, membelah iblis malam seberat 500 kati menjadi dua, sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuh yang terpotong. Kemudian aku maju selangkah, dan menebas horizontal lagi, aku mulai menembak kerumunan mayat. Beberapa menit kemudian kerumunan mayat tidak lagi bergegas ke depan, dan mulai perlahan mundur. Aku mengangkat tangan memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti menembak. Jangan buang peluru. Saat aku menyapu kerumunan di belakang, hatiku merasa lega. Selain anggota tim yang diserang di awal, tim Wang Gui tidak hanya tidak mengalami korban lain, tetapi juga membunuh ratusan mayat berdarah. Setelah menjarah barang rampasan, aku mulai memimpin konvoy untuk mundur, dan berhenti setelah menjauh dari wilayah kekuasaan darah hitam. Untuk merayakan kemenangan ini, aku mengeluarkan banyak kartu sumber daya hijau, dan semua orang mengelilingi api unggun sambil makan dan mengobrol. Pemandangan ini seolah kembali ke masa sebelum kiamat. Di dalam RV, aku mengeluarkan kartu emas yang aku rampas dari Night Demon untuk diperiksa. Kartu emas senjata, tombak darah, senjata dingin semacam ini. Hanya jika kamu mempelajari bakat keterampilan yang sesuai dengannya, itu akan berguna. Sulit bagi orang biasa untuk menguasainya, dan aku belum bisa menggunakannya untuk saat ini. Keesokan paginya, sebuah truk militer berhenti 250 meter dari perkemahan. 5 pria bersenjata lengkap melompat keluar dari truk. Pria parubaya yang memimpin berkata dengan senyum di wajahnya, "Nama saya Li Zengqi. Komunitas Persatuan Baisi, siapa pemimpin kalian? Saya ingin berbicara dengannya." Aku tersenyum dan menyambutnya. "Paman, ada apa?" Li Zengqi tersenyum dan berkata, "Begini, camp saya memiliki pertahanan yang kuat dan persediaan yang cukup. Apakah kamu bersedia membawa orang-orangmu untuk kembali ke kampku? Mari kita bergandengan tangan untuk melawan monster-monster itu. Jika kamu tidak puas dengan tempat itu, kamu bisa pergi kapan saja." Harus dikatakan, kata-kata Li Zengqi ini sangat tulus. Aku berpikir sejenak, toh tidak ada ruginya untuk melihatnya, jadi aku memimpin tim mengikuti Li Zengqi ke komunitas. Menjelang tengah hari, konvoi berhenti di depan sebuah restoran. Ketika kami masuk, kami melihat tenda-tenda di mana-mana. Ada banyak pengungsi yang tinggal di dalamnya. Pada saat ini, seorang pria muda berlari dengan tergesa-gesa. "Bos, kakak Shan mengalami kecelakaan, dia digigit oleh mayat darah dan terluka parah." Li Zengqi berseru. Dia dengan cepat mengikuti pria muda itu ke atas, dan langsung meninggalkan kami di restoran. Wakilnya, Chen Qi, segera meminta maaf. "Maaf semuanya, ada masalah di keluarga, silakan istirahat di sini dulu." Aku melambaikan tanganku, "Tidak apa-apa, kalian sibuk saja." 2,5 menit kemudian, Li Zengqi turun dari atas, "Maaf telah mengabaikan kalian semua. Tim pencari kami yang lain diserang oleh kawanan mayat, dan kapten terluka. Aku baru saja pergi untuk menangani masalahnya." Aku dengan santai bertanya, "Apakah lukanya serius?" Li Zengqi menghela nafas, "Sangat serius, 8 orang keluar."
Hanya Lau Huang yang kembali, dan kami tidak memiliki serum lagi. Setelah selesai berbicara, dia menatapku lagi. Saudara kecil, apakah kamu kebetulan memiliki serum? Melihat mata Li Zengqi yang penuh harapan. Dengan senyum di wajahnya, meskipun aku memang memiliki serum kartu perak, aku harus menyimpannya untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun, timku juga memiliki lebih dari 30 orang. Bagaimana jika seseorang digigit dan aku tidak punya serum? Li Zengqi mengangguk. Katakan, syarat apa yang kamu inginkan untuk memberiku serum? Sudut mulutku menyeringai. Apakah paman punya kartu emas bakat di tangannya? Li Zengqi tersedak. Menukar kartu perak dengan kartu emas, kau benar-benar memanfaatkan kesempatan, kata Li Zengqi dengan serius. Serum kartu perak adalah eksistensi yang relatif istimewa, nilainya sebenarnya hampir sama dengan kartu emas. Li Zengqi menggertakkan giginya. Kemudian dia mengeluarkan kartu emas dari dadanya, dan aku terkejut melihatnya. Kartu emas bakat, Yang Qiaoyin Qiao 2 Meridian. Melihat ini, aku langsung tertawa. Dengan cara ini, selama aku menemukan Yang Wein Wei 2 Meridian, aku bisa mempelajari 8 keterampilan ajaib. Menerapkan tahap awal dapat membuka 8 meridian dan mempelajari 8 keterampilan ajaib. Kekuatannya tidak dapat kubayangkan. Setelah Li Zengqi mendapatkan kartu serum, dia bergegas ke atas untuk menyuntikkan Huangshan, sampai kondisinya stabil. Baru kemudian dia membawaku berkeliling seluruh camp. Saudara kecil, bagaimana menurutmu tentang kampku ini? Mengapa tidak tinggal saja? Aku hanya tersenyum. Maaf, aku ingin pergi ke Haicheng untuk mencari seseorang, jadi aku tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Dan ada sesuatu yang ingin kukatakan, tapi aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya. Saudara kecil, katakan saja. Ekspresi Li Zengqi sedikit kecewa ketika dia mendengar aku akan pergi. Aku perlahan membuka mulutku. Dengan personel bersenjata di camp ini, hanya ada kurang dari 30 orang, dan lebih dari 100 orang sisanya. Tidak memiliki kekuatan tempur, berapa banyak sumber daya yang harus dikonsumsi oleh lebih dari 100 orang ini dalam sehari? Mengandalkan kalian 30 orang untuk memberi makan 100 orang ini, cepat atau lambat kalian akan menghancurkan diri sendiri. Kata-kata ini tepat mengenai sasaran Li Zengqi, dengan peningkatan personel camp. Dalam beberapa hari, dia sudah merasakan tekanan yang besar. Pada saat ini, ada keributan dari bawah. Puluhan orang dibagi menjadi 2 kelompok di kiri dan kanan, tampaknya sedang memperdebatkan sesuatu. Aku dan Li Zengqi datang ke ruang terbuka di lantai pertama. Pada saat ini Wang Gui berlari dan menjelaskan apa yang terjadi. Baru saja, orang-orang dari tim Wang Gui merasa lapar, jadi mereka mulai memasak. Sebagian besar makanan yang mereka makan adalah makanan kartu hijau, seperti sosis, makanan kaleng, dan mie instan. Terutama aroma mie instan, bagi penduduk asli yang sudah seminggu makan roti dan acar. Benar-benar serangan ganda pada indera penciuman dan jiwa. Maka penduduk asli mengirim beberapa perwakilan untuk meminta makanan. Setelah ditolak oleh Wang Gui, kedua belah pihak mulai berdebat. Jangan berdebat. Bukankah aku sudah membagikan makanan kepada kalian di pagi hari? Li Zengqi sangat malu, lagi pula dia selalu membual padaku. Seseorang mulai berteriak di kerumunan, setiap hari makan roti dan acar, setidaknya beri kami beberapa kaleng makanan. Jika kita terus makan seperti ini, cepat atau lambat kita akan kekurangan gizi. Awalnya ketika kamu membawa kami kembali. Kamu berjanji akan memberi kami makan dan minum yang cukup, tetapi malah mendapatkan perlakuan seperti ini, lebih baik kami tidak datang. Mendengar kata-kata ini, mulut Li Zengqi menjadi bengkok karena marah. Chen Qinu, kalian semua diam. Sudah diberi makan tanpa syarat dan masih tidak puas, demi mencari sumber daya untuk kalian, Chen Ge hampir kehilangan nyawanya di luar sana. Sekarang dia masih koma. Bagaimana kalian bisa mengatakan kata-kata yang tidak punya hati nurani seperti itu? Melihat pertengkaran berubah menjadi perkelahian internal. Aku memberi isyarat kepada Wang Gui, menyuruhnya untuk membawa orang-orang berkemas dan bersiap untuk pergi. Jangan khawatir semuanya. Masalah makanan pasti akan aku selesaikan, kuharap kalian memberiku sedikit waktu. Li Zengqi merasa lelah secara fisik dan mental, menyesalinya sejak awal. Kenapa harus mendatangkan masalah sebesar ini? Seorang pria dengan perban di sekujur tubuhnya berlari, Li Zengqi dengan cepat menghampirinya dan memapahnya. Huangshan, kamu sudah bangun? Kenapa kamu tidak istirahat saja dan malah turun dari tempat tidur? Huangshan tidak menjawab, malah ekspresinya menjadi lebih bersemangat. Tempat ini tidak aman, kita harus segera pergi dari sini. Aku sudah bersiap untuk masuk ke RV, tetapi mendengar kata-kata ini, langkahku terhenti. Apa kamu demam sampai jadi bodoh? Kenapa tempat kita ini tidak aman? Li Zengqi tampak bingung. Huangshan terengah-engah dan duduk di tangga, matanya ketakutan. Tim kecil kami diserang oleh gerombolan mayat hidup saat mencari sumber daya. Tubuh mereka sekeras batu, peluru tidak bisa menembusnya. Semua magasin kami sudah kosong tetapi kami tidak bisa menjatuhkan satu jari pun. Ekspresi Li Zengqi tidak percaya. Bagaimana mungkin? Aku menepuk bahu Li Zengqi dan memberitahunya. Itu memang mungkin, jika seseorang mempelajari bakat aura. Dan berubah menjadi mayat hidup berdarah,
maka ada kemungkinan tertentu untuk mewarisi bakat ini. Mendengarkan deskripsi saudara Huang Shan, aku menduga itu adalah aura ketahanan peluru. Daya mematikan senjata api biasa terhadap mereka sangat kecil. Li Zengqi sedikit terkejut setelah mendengar ini. Tetapi bagaimana jika kita menghadapi mayat hidup berdarah seperti ini? Sederhana, gunakan senjata dingin atau panah. Aku hanya bisa bertanya kepada Huang Shan, di mana kamu bertemu dengan gerombolan mayat hidup berdarah itu? Di sebelah barat sekitar 10 kilometer. Karena Huang Shan terluka parah, setelah selesai berbicara, dia dipapah kembali ke dalam rumah oleh istri Chen. Saat ini aku memanggil Li Zengqi ke samping. Paman, aku ingin meminjam trukmu sebentar. Ekspresi Li Zengqi aneh. Kamu tahu betul para mayat hidup berdarah itu punya bakat, tapi masih ingin mengambil risiko? Aku tersenyum acuh tak acuh. Apa paman pernah mendengar ombak semakin besar, ikan semakin mahal? Lagi pula, ada sekelompok mayat hidup berdarah yang tidak takut peluru berkeliaran di sekitar. Apakah kamu tidak takut mereka akan menyelinap ke tempat tidurmu saat kamu tidur di malam hari? Li Zengqi mengangguk. Meminjamkan mobil tidak masalah, tapi aku punya satu permintaan. Aku yang akan menyetir. Aku akan membawa Chen Qi bersamamu. Aku terkekeh. Sudah diputuskan dengan menyenangkan. Jangan tunda lagi, mari kita bereskan kelompok mayat hidup berdarah itu sebelum gelap. Tak lama kemudian, dua mobil berhenti di tempat bawah tanah yang dikatakan Huang Shan. Di depan adalah mayat hidup berdarah yang padat, jumlahnya tidak kurang dari 300. Li Zengqi melihat semua yang ada di depan melalui teropong. Gunakan bom molotov atau bahan peledak. Tapi aku menggelengkan kepala. Yang terbaik adalah jangan menggunakannya. Bom molotov dan bahan peledak, senjata pemusnah massal semacam ini, memang dapat membunuh mayat hidup berdarah secara efektif. Tetapi juga akan menghancurkan kartu di dalam tubuh mayat hidup berdarah secara maksimal, sangat memengaruhi tingkat jatuhnya kartu. Dan tujuan saya kali ini adalah untuk membunuh mayat hidup berdarah dengan aura itu, dan melihat apakah aura resistensi peluru dapat meledak. Ini adalah kartu legenda berwarna. Dengan benda ini, aku tidak akan pernah takut diserang dengan senjata api lagi, jika tidak menggunakan bahan peledak. Begitu banyak mayat hidup berdarah agak sulit untuk dibunuh. Li Zengqi ragu-ragu sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kelompok mayat hidup sebesar ini. Sebagai perbandingan, tim Wang Gui yang baru saja bertarung dengan si Cao Si tadi malam, harus lebih tenang darimu. Sudah siap untuk bertempur kapan saja. Aku mengeluarkan pisau hitam dan berteriak kepada semua orang, bisakah kita makan enak malam ini? Itu tergantung pada pertempuran ini. Wang Gui menjawab dengan suara keras, saudara-saudara, ikut aku. Kemudian dia mengangkat perisai anti pencurian dan berdiri di garis depan. Para pria di tim meniru, dan lebih dari 20 orang menggunakan perisai untuk menopang tembok. Dengan kuat memblokir serangan kelompok mayat hidup. Li Zengqi menggosok pisau pendeknya di pakaiannya, dan akhirnya melompat di tempat dan melompati tembok perisai. Kemudian dia terjun ke tengah kelompok mayat hidup. Wang Gui tercengang. Aku lelah. Apa yang melesat begitu cepat? Aku sedikit bingung, tidak tahu mengapa Li Zengqi bertindak bodoh. Namun detik berikutnya, aku melihat lokasi Li Zengqi berada, anggota tubuh berterbangan di mana-mana. Dia seperti penggiling daging manusia, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri dan pisau besar, dia membuka jalan berdarah di antara kelompok mayat hidup. Chen Qi menunjukkan ekspresi bangga. Kuat, kan? Ini adalah bakat goblin bosku. Aku tersenyum dan berkata dalam hati, kekuatan mematikan dari bakat kartu emas tidak mungkin begitu berlebihan. Li Zengqi ini jelas menyembunyikan sesuatu. Pada saat ini, mayat hidup berdarah berbulu putih muncul di hadapanku. Aku mengayunkan pisau hitamku dan terjun ke kerumunan mayat darah, hanya membidik rambut putih di belakang. Mayat darah dengan aura. Tidak berbeda dari mayat darah normal, hanya beberapa rambut putih tumbuh di kepala mereka. Hanya dalam 2,5 detik aku berhasil membunuh mayat darah rambut putih, membelah kepalanya dengan satu pukulan, dan dengan cepat mengeluarkan kartu aura. Akhirnya, aku memasukkannya ke dalam ruang. Pada saat ini, raungan marah Li Zengqi tiba-tiba datang dari sampingku. Aku melihatnya meraih sebuah mobil dengan kedua tangannya. Reruntuhan itu diayunkan, langsung menjatuhkan selusin mayat darah yang mendekat. Kemudian dia melemparkan reruntuhan mobil itu jauh. Selusin mayat darah lainnya hancur menjadi berkeping-keping. Apakah dia sekuat itu? Ini jelas merupakan kemampuan kartu warna. Seharusnya tiran atau monster. Setelah kerumunan mayat kehilangan peningkatan dari mayat darah aura, Wang Gui dan istri Chen mulai menembaki kerumunan mayat dengan panik. Dalam waktu kurang dari 5 menit, mayat darah dibersihkan sepenuhnya. Setelah itu, Li Zengqi duduk di tanah. Terengah-engah. Dia membunuh lebih dari 100 mayat darah sendirian, dan sudah sangat lelah. Aku mengulurkan tangan dan menarik Li Zengqi berdiri. Paman, kamu menyembunyikan dirimu dengan cukup dalam. Li Zengqi terkekeh. Di bawah akhir dunia, kamu selalu harus menyimpan sesuatu untuk dirimu sendiri, kan? Kembali ke komunitas. Mengetahui bahwa Li Zengqi telah membunuh seluruh kerumunan mayat dan menyita sejumlah besar kartu, orang-orang di camp sangat senang. Li Zengqi bukanlah orang yang pelit.
Dia segera mengeluarkan sebagian besar kartu dan membagikannya kepada semua orang, sehingga mereka bisa makan lebih banyak. Malam segera tiba. Li Zengqi memanggilku ke atap, lalu menyerahkan sebotol anggur kepadaku. Aku menjawab sambil tersenyum, Paman mengajakku bertemu secara pribadi, bukan hanya untuk mengajakku minum, kan? Li Zengqi mengarahkan pandangannya ke kejauhan dan perlahan berkata, jika aku menempatkanmu di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu bagaimana kamu memimpin tim, tetapi timku tidak memelihara orang-orang yang menganggur. Kamu mendapatkan sebanyak yang kamu berikan. Li Zengqi tiba-tiba menundukkan kepalanya dan terdiam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku mengubah topik pembicaraan. Kami sebelumnya bertemu dengan mayat darah hitam, yang merupakan makhluk 10 kali, atau bahkan belasan kali lebih kuat dari mayat darah biasa. Haruskah kita bergabung untuk melenyapkan mayat darah hitam itu? Mendengar ini, Li Zengqi sedikit mengerutkan kening. Bisakah kita mengalahkannya? Semakin kuat monsternya, semakin baik kartu yang dijatuhkan. Aku sudah mengatakannya sejak lama, semakin besar gelombang, semakin mahal ikannya, kataku padanya dengan mata menyipit dan penuh makna. Terlepas dari apakah kita bisa mengalahkannya atau tidak, pasti akan ada banyak korban dalam pertempuran. Kamu harus siap secara mental. Sudah larut malam. Aku akan kembali beristirahat dulu. Kamu kembali dan pikirkan baik-baik. Beri aku jawaban besok pagi. Setelah aku pergi, wajah Li Zengqi menjadi muram. Dia bukan orang bodoh, dia pasti mengerti arti yang lebih dalam dari perkataanku. Di dalam mobil RV, aku mengambil kartu berwarna dan melihatnya. Seperti yang kuduga, ternyata itu adalah aura resistensi peluru, yang bisa memberikan resistensi peluru kepada rekan satu tim dalam radius 50 meter. Peningkatan yang signifikan, semakin banyak orang yang tercakup, semakin besar konsumsi stamina. Tanpa berpikir panjang, aku langsung merobek kartu itu dan menyerapnya ke dalam darahku. Keesokan paginya, suara bising datang dari luar. Aku membuka tirai dan melihat, seperti yang kuduga, masalah lagi datang dari pihak Li Zengqi. Setelah berdebat selama sekitar 10 menit, Li Zengqi berteriak, mulai hari ini. Siapapun yang ingin makan dan minum, ikut aku melakukan sesuatu yang berdarah, tidak mungkin bisa makan dan minum gratis. Camp tidak memelihara orang malas. Akhirnya, komunitas terbagi menjadi 2 kubu. Satu kubu dipimpin oleh Li Zengqi, kubu pejuang. Hanya ada lebih dari 30 orang.